Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, kita disuruh ngaji Al-Quran Sunnah. Lalu yang ngurus negara siapa? Dan sistem negara kita kerajaan atau sistem apa menurut Islam? Sehingga kita aman belajar, tinggal makan, tidur, belajar gitu. Lalu yang ngurus negara siapa? Sistemnya kerajaan atau republik atau menurut Islam bagaimana? Pemilunya seperti apa? Terima kasih Pak Ustaz. Justru kalau kita ikut ngurus negara, jadinya apa? Ayo rame-rame nih, kita urus negara ya. Kacau. Ngurus negara 1-2 orang. Masuk kita rame-rame. Ya. Kita kan sedang membahas, saya di hadapan antum. Ada di antara antum yang gubernur? Ada? Nggak ada kan? Menteri ada menteri? Nggak ada. Wali kota? Nggak ada. Ini kan anak-anak ngaji semua. Saya nggak nyuruh gubernur, wali kota, menteri pada ngaji. Ya kita. Ya biarkan. Yang jadi gubernur terus gubernur, yang wali kota terus wali kota, yang menteri terus menteri, presiden, wakil presiden terus presiden. Kalau perlu nggak usah diganti. Mahal, repot, capek, fitnah. Itu pergantian presiden, pergantian udah nggak usah ganti. Sebagaimana Abu Bakar nggak diganti sampai mati, Umar juga nggak diganti sampai mati, Utsman nggak diganti sampai mati, Ali, Muawiyah, semua. Apa kita katakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu baik akidahnya, baik manhajnya, baik fikihnya, tapi nggak baik pemerintahannya? Masuk sampai mati. Berani ngomong begitu? Tega ngomong seperti itu? Ya, lebih baik yang diganti tiap 5 tahun. Ya, tentu kita tidak ragu lagi. Abu Bakar, Umar, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul, maka tentu Allah tuntun beliau. Bukan cuma sholatnya, manhajnya, akidahnya yang baik, tapi menjalankan pemerintahnya juga itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Nggak ada partai, itu yang terbaik. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada partai. Karena mereka nggak kenal demokrasi itu. Dan nggak laku, padahal pencetus demokrasi hari itu sudah ada apa belum? Demoskratos itu, Plato, kan udah ribuan tahun kan sebelum itu. Tapi nggak laku. Pencetus demokrasi itu, Plato itu, hari itu nggak laku. Ya, laku-laku ya mungkin 100 tahun terakhir ini. Yang dengan demokrasi itu luar biasa. Orang-orang buruk, preman, artis, ahli maksiat bisa memimpin negeri. Ya, yang penting punya duit, yang penting nggak malu, gitu ya. Sementara profesor, doktor, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, nggak bisa kalau nggak mencalonkan diri. Padahal mencalonkan diri, minta jabatan, halal apa haram? Haram. Gimana ya? Ya, maka sibukkan diri kita. Adapun bagaimana negara ini bukan urusan kita. Justru ketika kita tidak ikut-ikutan, kita sibuk dengan ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Sebagaimana Saudi itu. Ya. Alhamdulillah, ulama-ulama sana nggak ikut campur, nggak bahas sama sekali. Ya, mereka sibuk dengan akidah, dengan manhaj, dengan fikih, mengajarkan kepada murid-muridnya seperti itu. Nggak ada cacian makian kepada rajanya. Alhamdulillah, sejahtera, damai, nggak gaduh seperti negeri kita. Ya.
Mohon nasihat untuk kaum muslimin di negeri ini yang menghadapi gelap, ekonomi sulit, PHK, pemimpin yang korup. Nah, ini pertanyaannya udah menjurus ya. Pertanyaan sudah menjurus ya. Maka satu jawaban. Jawabannya mudah sekali. Tapi tidak mudah tentu untuk diamalkan. Apa? Sabar. Sabar. Bahkan pertanyaan ini udah dipukuli punggungnya apa belum? Belum. Duitnya diambilin oleh penguasa? Belum kan? Nabi mengatakan punggungmu dipukuli oleh rajamu. Hartamu diambili oleh rajamu, penguasamu. Sabar. Jangan melawak. Kita mau bilang Rasulullah keliru. Kita mau bilang Rasulullah salah. Kufur kita. Gak mungkin beliau salah. Maka sabar. Belum apa-apanya. Ya tentu kita marah, kita kesal dan seterusnya. Tapi gak ada apa-apanya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan masih gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Ketika Hajjaj bin Yusuf yang bekerja sama dengan Ubaidillah bin Ziyad, si pembunuh siapa? Husain, itu hiduplah manusia-manusia terbaik nomor 1 dan manusia-manusia terbaik nomor 2. Nomor 3 belum ada, belum pada lahir. Siapa dan siapa? Sahabat dan tabi'in. Ketika Hajjaj bin Yusuf menjadi penguasa, walaupun bukan penguasa tertinggi ya, dia cuma menguasai Mekah Madinah. Kejamnya luar biasa, antum sudah tahu. Hiduplah hari itu manusia-manusia terbaik nomor 1 dan nomor 2, yaitu para sahabat dan tabi'in. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in? Enggak ada. Diam, sabar. Enggak ada membawa apa lagi, turun ke jalan, demo, teriak-teriak, bahas di taklim-taklim pengajian, enggak ada. Enggak ada. Karena mereka yakin betul dengan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita sebagai rakyat kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin yang dolim, yang korup, yang fajir, kita sebagai rakyat sedang diuji. Kuat apa enggak? Sabar apa enggak? Alhamdulillah para sahabat dan tabi'in hari itu sabar. Diam. Maka Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Nggak usah dibunuh, nggak usah didemo, Allah matikan. Allah ganti yang jauh lebih mulia, bernama Umar bin Abdul Aziz. Hadiah besar dari Allah untuk kaum muslimin, rakyat yang yakin terhadap qala Allah wa qala Rasul. Tidak seperti kita, nggak yakin. Masa diem aja sih pemimpin kita seperti ini ya? Kita ngomong dong, kita kawal dong. Ngawal gimana? Mau bisanya nonton doang, masuk ngawal lewat YouTube ya. Apakah makmum ikut mengangkat tangan dengan mengaminkan ketika imam kunut witir? Iya. Yang bid'ah adalah kunut subuh. Kunut witir tidak bid'ah. Kunut witir adalah sunnah, dilakukan oleh Nabi ahyanan, kadang-kadang beliau witir, kadang-kadang tidak. Ketika imam kunut witir, ya kita ikut, karena ini tidak bid'ah. Hukum tidak membayar zakat fitri karena kondisi tidak punya uang dan terlilit hutang. Iya, justru malah dizakati, ya kan? Jadi, atau kita tunggu 1 Syawal. Barangkali ada di antara antum yang sedang kesulitan ekonomi, untuk makan sehari-hari saja payah, ya. Kita tunggu sampai 1 Syawal. Malam 1 Syawal.
malam 1 Syawal nanti, apa malam Ahad misalnya atau malam Senin, kok antum makan buat besok ada beras dan ada sisanya, ya, sisa taruhlah 7 liter atau 7 kilo. Nah, itu yang antum bayarkan untuk zakatul fitri. Tapi jika di malam 1 Syawal kok nggak ada sisa, cukup hanya untuk antum dan keluarga makan besok, ya tentu tidak ada kewajiban bagi antum untuk membayar zakatul fitri. Bacaan tasyahud awal sampai syahadat atau sama seperti tasyahud akhir? Sama. Tasyahud awal dengan tasyahud akhir sama. Bedanya cuman doa. Doa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu hanya ada di tasyahud atau atahiyat akhir. Adapun atahiyat awal tidak. Jadi sama-sama sampai innaka hamidum majid. Kita sudah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Apakah kita tetap akan mendapat kebaikan walau banyak yang tidak mengamalkan? Syaratnya adalah umat. La tazalu ummati fi khairin. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selagi umatku mengakhirkan sahur. Berarti mayoritas kaum muslimin harus seperti itu. Ini luar biasa, ya. Akal tidak bisa mencerna, logika tidak bisa mencerna, tapi ini sabda Nabi. Kebaikan itu apa sih? Kebaikan kaum muslimin itu apa sih? Ya menang, ya jaya, ya sejahtera, ya menjajah bukan dijajah, ya membantai bukan dibantai seperti sekarang. Nah, kapan itu? Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in. Kan 2 superpower dunia yaitu Romawi dan Persia takluk di telapak kaki para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, itu zaman kebaikan. Antum tahu para salaf sahur itu kapan? Iya, sudah akhir-akhir mau subuh baru sahur. Iya. Selesai suapan terakhir, selesai tegukan terakhir, mungkin semenit, mungkin 2 menit, subuh. Oh, kita lihat hari ini, terutama beberapa ratus tahun terakhir, ya, kaum muslimin, terutama di daerah-daerah, ada yang sahur jam 3, ada yang jam 2. Ya, sampai hari ini banyak seperti itu. Bahkan membatasi 10 menit sebelum subuh harus bersih semua. Sudah nggak makan apa-apa, sudah nggak minum apa-apa. Ini buruk sekali. Maka kita lihat kenyataan jauh dari kebaikan kaum muslim. Di mana baik? Dibantai, dijajah, dicaci, dimaki, dihujat, dan tidak bisa berbuat apa-apa kaum muslimin. Ya, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, habis kita siap-siap berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.